Kita kembali di konteks tujuan penelitian kita di awal yang menjadi contoh studi kasus untuk materi kali ini. Jadi kita sudah membahas bagaimana mengukur pemahaman atau understanding. Kemudian sekarang kita akan mengetahui bagaimana attitude atau perilaku dari orang tua. Untuk mengetahui perilaku orang tua ini terhadap imunisasi simultan, misalnya di sini salah satu metode yang kita gunakan adalah memberi pertanyaan. Oke, untuk sederhananya kita memberi satu pertanyaan kepada orang tua. Ya. Kepada para responden itu kita tanyakan apakah mereka pernah meminta atau menerima imunisasi simultan dari petugas kesehatan untuk anak-anak mereka. Jadi misalnya mereka datang ke dokter, ya, kemudian mereka meminta agar anaknya diberi imunisasi simultan. Atau mereka datang ke dokter dan kemudian dokternya menyarankan mereka atau memberi untuk anak-anak mereka imunisasi simultan, dan apakah para orang tua itu setuju dan menerima itu. Ya. Sebab bisa jadi karena kekurang tahuan mereka tidak meminta atau mereka tidak mau menerima karena kekhawatiran tertentu. Oke. Jadi dari pertanyaan ini, jawaban yang kita harapkan adalah jawaban iya atau tidak. Jadi anggap misalnya setelah melakukan survei terhadap 100 orang tua yang ikut mailing list dan 100 orang tua yang tidak ikut mailing list. Kemudian Anda mendapatkan data seperti ini. Di grup A, grup orang tua yang ikut mailing list, ada 70 responden yang mengatakan iya, artinya mereka meminta atau menerima imunisasi simultan. Sementara yang 30 ini tidak pernah meminta atau menolak ya, kalau diberi imunisasi simultan. Sedangkan untuk grup B, orang tua yang tidak pernah ikut mailing list, yang meminta itu adalah 60, sementara yang tidak meminta atau menolak itu adalah 40. Jadi total responden dari masing-masing grup ini adalah 100. Masing-masing 100 ya. Jadi total semuanya adalah 200 orang. Jika hanya melihat angka ini, barangkali Anda akan berpikir ya, secara bukan statistik, Anda berpikir bahwa mereka yang ikut grup A ternyata lebih banyak yang meminta dibandingkan dengan mereka yang tidak ikut mailing list ya, atau grup B. Apakah dengan demikian, dengan hanya mengetahui bahwa jumlahnya cukup besar untuk grup A, kemudian serta-merta kita menyimpulkan ya, bahwa mereka yang ikut grup A memiliki sikap yang positif terhadap imunisasi simultan dibanding mereka dengan yang ikut yang termasuk dalam grup B yang tidak ikut mailing list. Nah, di sini secara statistik kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi harus ada uji coba, ya, harus ada tes. Ya. Karena masing-masing grup ini kita bagi dalam dua bagian, ya, bagian yang iya dan bagian yang tidak. Kita harus uji apakah data ini menunjukkan bahwa grup A berbeda dengan grup B. Apakah grup A lebih bagus, lebih positif dibanding dengan grup B. Jika Anda bandingkan dengan data sebelumnya, ini sangat jauh berbeda. Perbedaannya jelas sekali ya. Di data yang kali ini kita hanya memiliki dua angka, ya. Angka yang menggambarkan proporsi dari mereka yang menjawab iya dan proporsi mereka yang jawab tidak. Hanya dua ini saja dari angka yang kita dapatkan dari masing-masing grup. Sementara di pertanyaan yang sebelumnya kita mendapatkan banyak angka, ya, banyak data yang menunjukkan tingkat pemahamannya, yaitu bisa dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 10. Nah, yang sebelumnya kita sebut data angka yang berurutan, ini adalah data kuantitatif. Nah, di sini di pertanyaan yang kedua ini, data yang kita punya adalah data nominal, yaitu data
ya dan tidak, dan jumlahnya saja yang kita dapatkan. Nah, bagaimana kita menganalisa data ini, kemudian metode statistik mana yang akan kita gunakan. Jadi sebetulnya kalau menggunakan intuisi dari penjelasan sebelumnya udah cukup jelas ya, bahwa karena ini datanya adalah data nominal, maka kita bisa menggunakan chi-square. Nah, tetapi kita tahan dulu kesimpulan kita coba ikuti analisa selanjutnya tentang bagaimana kita mengolah data ini. Nah, di sini karena data kita nominal, yang namanya hanya ada dua, itu ya atau tidak, kita bisa membuat sebuah tabel 2 kali 2, ya. 1, 2, 1, dan 2, ya. 2 kali 2, atau yang disebut dengan contingency table. Nah, di sini nominal yang kita dapatkan, yaitu ya atau tidak, misalnya kita taruh di kolom sebagai kolom, apakah mereka menerima atau meminta imunisasi simultan. Dan data ya dan data yang tidak itu nanti akan kita taruh di sel-sel ini. Sementara di bagian baris, ya, kita taruh grup A atau grup B, yang artinya ini merupakan kondisi dari orang tua yang ikut mailing list, yang itu yang di grup A, dan orang tua yang tidak ikut mailing list yang di grup B. Kemudian kita masukkan, kita gabungkan semua responden yang totalnya adalah 200. Nah, di sini kita tulis jumlahnya, ya. Total semua data harusnya adalah 200. Kemudian kita lihat grup A yang menerima itu sebanyak 70. Di sini kita tulis 70, dan grup A yang tidak menerima atau meminta adalah 30. 30, dan total semua adalah 100. Kita tulis seperti ini. Kemudian grup B ini yang menerima itu adalah 60, dan yang tidak itu adalah 40. Total di baris ini adalah total dari baris dari setiap grup adalah 100. Jadi di sini tepat, ya, kita mendapatkan data 100, total 100 untuk grup A dan 100 untuk grup B. Kemudian kita juga buat total untuk ya dan yang tidak. Kita dapatkan 130 untuk yang iya dan 70 untuk yang tidak. Dan total, ya, ke samping di sini adalah tetap 200. Kita ingat dari karakteristik statistical test sebelumnya bahwa untuk mengetes data yang outputnya adalah nominal seperti ya atau tidak, kita bisa menggunakan chi-square atau Fisher exact. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang akan kita pakai, chi-square atau Fisher exact? Dua-duanya bisa kita gunakan untuk yang kondisi data seperti ini. Tetapi yang mana yang sebaiknya akan kita gunakan? Nah, untuk chi-square ini ada satu persyaratan bahwa di seluruh sel, ya, ada sel ini ada 4 sel yang sekarang isinya adalah 70, 30, 60 dan 40, ya. Jadi semua sel harus memiliki jumlah sampel atau angka di sini, ya, minimal adalah 5. Ya. Jika kurang dari 5, kita harus menggunakan Fisher exact. Tapi jika lebih dari atau sama dengan 5, kita bisa menggunakan back chi-square atau Fisher exact. Jadi sebetulnya Fisher exact ini bisa digunakan untuk semua kondisi sel, entah itu kurang dari 5 atau lebih dari atau sama dengan 5. Ya. Namun permasalahannya dari Fisher exact ini adalah perhitungan. Jadi, komputasinya, jika misalnya ini datanya cukup besar, komputasi untuk menggunakan Fisher exact bisa dikatakan lebih mahal, lebih berat dibandingkan dengan chi-square.
Sementara jika datanya makin besar, jumlah sampel yang kita kumpulkan cukup besar, nilai akhir yang ditampilkan oleh chi-square dan Fisher exact itu hampir sama, atau bisa dikatakan mendekati sama. Tetapi untuk menghitung data yang cukup besar, chi-square itu lebih mudah perhitungannya dan lebih cepat. Nah, untuk itu, karena masing-masing sel ini datanya cukup besar, lebih dari 5, maka kita akan menggunakan chi-square. Jadi di sini setelah kita tahu bahwa data bisa ditampilkan dalam bentuk contingency table, selanjutnya kita harus melihat nilai atau jumlah responden atau jumlah sampel di masing-masing kolomnya. Ya, jadi Anda ingat saja, jika masing-masing kolom ini lebih dari atau sama dengan 5, maka kita akan menggunakan chi-square. Oke, jadi untuk video pertama ini tentang bagaimana Anda memilih statistical test yang Anda harus gunakan. Anda sudah belajar bagaimana chi-square, Fisher exact, dan t-test digunakan. Sebetulnya ada banyak kondisi atau jenis data yang lain, ada beberapa jenis data yang lain, dan juga statistical test yang lain yang seharusnya perlu dibahas. Namun dalam konteks video pengenalan kali ini hanya 3 ini yang saya bahas. Barangkali di lain kesempatan jika diperlukan akan kita jelaskan bagaimana kita memilih statistical test yang lain. Baiklah, saya cukupkan video yang pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda.